tampak jauh dan berbeda bukan berarti buruk. Apa yang tampak di permukaan tak menjamin kebenaran. Sekalipun itu benar, tapi tanpa menaruh kebijaksanaan, saya kira itu sikap yang kurang tepat. Karena kebenaran yang kerap diklaim boleh jadi hanya kumpulan persepsi. Dan bukankah perbedaan juga suatu kebenaran? Kampung halaman adalah ibu. Ketika seseorang jauh dari rumah bukan berarti menaruh ketidaksukaan terhadapnya. Namun, meninggalkan rumah adalah proses menempa diri atas kekurangan pengetahuan. Berdiam diri tak akan membuat manusia berkembang. Ketakutan membutakan dan menutup pikiran atas kompleksitas hidup manusia dengan budaya. Barangkali itu yang disebut dengan fanatisme. Sehingga perjalanan itu penting. Penting guna melihat langsung serta memahami apa yang selama ini hanya desas-desus belaka. Kehidupan adalah kenyataan yang tak dapat dinilai hanya bermodalkan asumsi dan isu-isu yang beredar. Karena suatu kenyataan, maka memerlukan pendekatan tanpa kecurigaan. Di sini, perjalanan dapat meruntuhkan stigma buruk terhadap apa yang hanya tampak di permukaan dan apa yang tampak berbeda. Perihal tato misalnya, sebagian telah menstigmakan orang-orang yang memiliki tato di tubuhnya adalah orang jahat. Berbagai cap telah terlanjur menempel dalam diri orang-orang bertato, mulai dari dianggap orang bejat hingga dianggap preman. Padahal tidak demikian, karena kehidupan manusia adalah kenyataan, bukan hasil dari khayalan seseorang. Stigma buruk kepada orang-orang bertato pasti memiliki latar belakang. Salah satunya karena adanya sistem yang sengaja menanamkan persepsi semacam ini berulang-ulang, sehingga seolah-olah menjadi kebenaran mutlak. Dulu, di zaman Orde Baru, kita mengenal istilah Petrus, penembak misterius. Korban dari Petrus sebagian besar ialah mereka yang dianggap preman. Orang-orang yang memiliki tato di tubuhnya. Dan hingga sekarang, stigma ini masih tertanam. Sebagai orang yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan, saya jarang sekali bertemu orang-orang yang berbeda. Baik yang berbeda agama maupun berbeda gaya hidup. Tak satu pun teman saya yang memiliki tato di tubuhnya. Dan kalau tidak salah ingat, saya hanya memiliki 2 teman yang berbeda agama. Itu pun sudah tidak berkomunikasi. Bisa dikatakan, saya tidak memiliki teman yang berbeda agama dan bertato. Meski demikian, apakah saya tidak menyukai orang-orang yang berbeda? Saya ada sedikit cerita mengenai itu. Beberapa tahun lalu, saya pernah tinggal di Yogyakarta selama kurang lebih setahun. Sangat jauh berbeda dengan lingkungan kampung halaman saya, yakni nyaris setiap hari saya bertemu dengan orang-orang bertato. Di malam hari, saya malam di angkringan dekat kos yang pemiliknya memiliki tato
di kedua lengannya. Dan siang hari, saya makan di angkringan yang berbeda, dan kebetulan penjaganya memiliki tato di kaki. Tapi, sedikit pun tidak ada sikap buruk kepada pelanggan. Semuanya berjalan baik seperti layaknya penjual dan pembeli pada umumnya. Bahkan, beberapa kali saya harus ngutang di angkringan dekat kos. Dan pemilik angkringan tidak keberatan sama sekali. Setiap malam, kami membicarakan tentang apa saja, dan bercanda tanpa kecurigaan secuil pun. Rasanya seperti melampaui perbedaan yang menyekat. Mungkin karena pemilik angkringan tidak peduli dengan hal seperti itu. Yang penting, yang ngutang manusia, bukan dendamit. Ya, karena kemanusiaan. Begitulah sebuah perjalanan, bukan hanya perihal pemandangan baru, tetapi tentang pandangan baru terhadap stigma yang telanjur menempel. Maka melalui perjalanan, runtuhkanlah